Nah, gini Kak Hendro. Dengar-dengar sekarang Kak Hendro itu lagi kuliah. Kemarin kan sibuk kuliah kata Kak Hendro ya. Iya. Karena emang berapa semester sekarang? Sekarang semester 4. Semester 4. Berarti berapa semester sih? 8 Delapan. normanya. Normalnya. Kalau tepat waktu, kalau cepet ya yang 7 ada 3,5 tahun berarti. Ambil fakultas non A? Pendidikan. Pendidikan. Ya, jurusannya pendidikan ekonomi. 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 Jadi kalau ngejalur itu bisa kerja di mana? Kalau Ke pendidikan tuh nomor satunya di guru. Di guru. Calon guru itu. Calon guru. Cuman lebih luasnya lagi bisa di bank, bisa di perkantoran, bisa di dinas pemerintahan. Luas sih, lebih luas cakupannya gitu mah. Cuman emang kayak diperuntukannya mah ngejurusnya mah ke guru. Karena pendidikan itu. Tapi cita-cita AA nih ya, sebenarnya pengen jadi apa sih? Kan biasanya kan kalau yang suka olahraga kan biasanya di militer ya, di TNI atau di Polri gitu kan ya. Nah, cita-cita AA sih sebenarnya sih pengen jadi apa gitu. Saya mah waktu kecil nih ya, pertama tuh yang namanya orang anak-anak kecil gitu masih labil. Pas umur TK itu saya punya cita-cita pengen jadi pilot. TK. Terus jadi pilot. Terus naik ke tingkat SD. Pengen jadi apa? Dokter gitu. Dokter. Nah, mungkin lebih nggak labilnya mah SMP, SMA. Cuma ya emang nggak kesampaian sih, tetap sekarang juga pengen jadi apa? Pengusaha otomotif. Dulu pas SMA, SMP dan sampai SMA tuh kalau ditanya tuh udah pengen jadi pengusaha otomotif. dulu SMP di mana sih? SMP 5. ST Dulu mah itu ST Singa. ya? Sekolah teknik ya? Ya. Oh, dulu mah ST SMP 5. Makanya saya sekolah di situ SMP. Terus SMK lagi di BP. Karena ngejar otomotif. Otomotif ya, saya gitu kan. Ya, otomotif. Ngejar otomotif karena SMP SMA itu saya udah bener-bener manteng nih. Saya pengen jadi pengusaha otomotif itu berupa saya punya bengkel, saya punya apa gitu, udah pengen ke situ, udah ngejurus gitu, udah punya tujuan gitu. Tapi ya kembali lagi realitanya tidak sesuai ekspektasi, tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dan emang seiring berjalannya waktu saat saya belajarnya di menimba ilmu di BMPT, pas ngotak-ngatik bengkel, kayaknya bukan passion saya. Gini sering bisa berjalannya waktu gitu. Cuman kenapa saya punya tujuan ke situ karena keluarga saya itu kebanyakan di otomotif gitu. Ada yang punya bengkel las, ada yang punya bengkel mobil. Terutama dari keluarga kakek, dari mama. Itu semuanya rata-rata di otomotif. Tuh punya bengkel, punya bengkel las. Punya sampai ada yang punya vulkanisir ban. Pokoknya di otomotif lah. Makanya saya mungkin ke strum dari situ gitu. Pengen punya jadi pengusaha otomotif lah gitu. Ya, cuman kok kayaknya bukan passion saya di sini gitu. Itu dan sampai sekarang gitu saya. Lulusan otomotif nyervis motor mah anggar we ku batur. Servis mobil? Mobil ge anggar ku batur ge. Cuman emang waktu SMA tuh emang SMK di BP itu emang lebih menjurusnya tuh ke mobil sebenarnya. Cuman sekarang saya punya mobil gak anggar we servis nama kadeler nah. Bingung. Kadeler nah. Sekarang udah punya mobil. Berarti jadi enggak dia. Ada rodaan. Ada rodaan. Asli ini cerita unik banget ya. Jadi emang bener sih roda itu berputar asli. Jadi ya tadi kan bisa didengarkan sama kalian ya dari dulu Kak Hendro kan pas awal kesini gitu kan ngontrak gitu kan ya. Kontraktor. Pindah. Tapi sekarang kan alhamdulillah Kak Hendro udah bisa beli rumah buat mamahnya. Bangun rumah gitu kan, terus bisa punya mobil sekarang tuh mantap. Itu dari kapan itu punya mobil? Mobil 2000 kemarin bulan Agustus tahun lalu. Ya itu juga saya sama istri. Alhamdulillah istri kerja, saya kerja gitu.
intinya mah istri sih yang lebih pengen itu mobil. Kalau saya sebenarnya belum terlalu mau, cuman waktu itu kan anak masih satu, jadi kalau kemana-mana masih motoran bisa gini di depan apa diselapkan di tengah si putra saya teh. Terus istri meyakinkan bahwa ini bentar lagi kan lagi hamil waktu itu kan, agak itu bentar lagi beberapa bulan lagi kan ketambahan lagi nih anggota keluarga satu, masa iya naik motor katanya nanti hujanan gimana bawa bayi. Oh iya mungkin udah saatnya, mungkin butuh gitu. Ya udahlah, ikutin kemauan istri dan kemauan istri juga sih, udah beli gitu. Jadi gitu guys, jadi emang bener roda itu memang berputar guys. Jadi yang mudah-mudahan abis di tahun 2023 kayak apa? Enggak guys ya, enggak belum ada niat ke situ ya. Intinya ya satu, aku mau pengen ya bahagian dulu orang tua lah, intinya gitu. Terus ya intinya aku punya usaha yang cocok lah gitu kan, yang stabil lah, yang stabil gitu, masukannya biasa stabil tiap bulan sih. Iya. Dan itu Bugi bener yang utama itu bahagian di orang tua. Iya itu. Ini termasuk salah satu alasan saya dulu tuh pas SMA tuh pengen kerja nggak kuliah, makanya saya kuliahnya telat karena saya pengen kerja. Pokoknya saya kelas 2 SMA itu kalau ditanya nanti lulus mau jadi apa, pengen kerja sejauh mungkin, penting gajinya gede, bisa ngirim orang tua, bisa apa. Tapi kan takdir berkata lain. Saya lulus sekolah sempat kerja di radio. Oh jadi apa maksudnya? Di SBC, tapi bukan kerja sih, kayak dibilang magang. Ini makanya saya ngobrol rada enak. Saya pernah di SBC sama si Pajar. Pajar Adinatito. Iya. Diajak magang sama dia. Sama dia teh. Oh, saya udah nginep di radio, dia yang ngajak. Makanya sekarang punya basic public ngobrol, speaking ya. Ngobrol mah intinya. Ya masih ada kayak malu, grogi masih ada, cuman masih kita bisa ngumpetin gitu. Sampai di situ saya kurang lebih 4 bulan magang di situ, nginep di situ, makan di situ, udah siaran. SBC masanya Mang Eye itu nya kayaknya. Mang Eye ini ya. Si Neng ieu hareupeun SMP IT. Hani Heni. Tah eta junior saya. Eta teh seleksi OSIS DJ disebutna teh. Saya nu angkatan pertama. Seleksi OSIS DJ tah nu angkatan kedua si Neng eta. Cuma saya mah keluar. Tahu enggak ini kalau Teh Imas mah di RTA ya. Teh Imas mah. Masih itu ayeuna. Lu kata SBC nah ge ayeuna masih aya teh sih ya. Dulu mah SBC-na saya pas nu di hareupeun Desa Banjar. Entah. Jalan Terminal. Ya, Kogang. Saya pernah bulan lalu apanya hayang nostalgia jeung istri saya gitu ya. Motoran kali ini aku suka gang dinya keluar ETS harinya jalan dinya. Aduh, awas tuh yang ningali eta emang yang sepi sih. Didinya yang mesti dipakai. Pasti ada banyak sih emang naon sih ke tina ieu mah. San si bapaknya dulu kan suka di radio kan, coba gitu doang sih, cuma mau request lagu gitu kan, nggak sampai itu. Sempat di pengalaman bener-bener asli nggak nyangka gitu kan, palingan AA itu kan public speakingnya bagus, sampaikan lihat story kemarin. Bagus mantap, cuma ya lumayan. Kemarin kan lihat di story kan bikin story lagi bawa acara. Oh, MC. Itu saya diminta MC sama teman saya karena apa? Karena di kantor kalau ada event, ada acara, ada acara yang undang dari luar, saya dipercaya jadi MC Gi. Itu kayak menyamperin orang-orang kantor kepala cabang saya udah lihat bakat saya ke situ merenya. Dan ya udahlah, bismillah aja lah Pak, dengan bekal ilmu yang saya gini, tiap ada acara ya saya ini, sampai ada kalau gathering kemarin Pangandaran saya MC. Sampai kemarin teller saya itu kemarin ceritanya lamaran. Mas Hendro, aku besok lamaran pengen di MC sama Mas Hendro. Eta Gi. Aduh, aku mau baru ini di acara lamaran mah. Kalau di event-event kantor kalau ada tamu dari mana, mending ini mah lamaran nih sama MC. Ya udah enggak apa-apa. Aku mah enggak mikirin kegroginya, tapi wah ini kesempatan belajar gitu. Aku mah gitu Gi, kalau ada kesempatan teh ya udah ambil lah, bismillah. Kalau misalkan aku benar-benar bisa lah dan enggak ada agenda lain mah, ya udah bismillah Dian, ya aku kosongin buat kamu gitu. Dua minggu lalu lah. Nah gitu jadi gimana ya, kenapa gitu kan Kak Hendro ini sosok inspirasi dari buat saya gitu kan ya gitulah, Kak Hendro multi talent gitu kan, semua masuk
bidang apa olahraga apa juga masuk gitu kan. Nah makanya saya gitu kan terinspirasi oleh Kak Hendro gitu kan. Gini gimana ya kalau kuatnya orang lain juga bisa masa saya enggak. Iya gitu. benar kudu gitu. Iya gitu. Benar. Saya juga gitu kalau misalkan saya mah orangnya sebenarnya jarang namanya pesimis. Jarang. Coba suatu saat kalau misalkan saya posisinya pesimis, saya tuh akan mencari sosok seseorang yang sukses di bidang itu. Misalkan saya namanya saya ditantang untuk misalkan ku kantor teh ditantang untuk megang admin kayak bulan lalu tuh saya ditantang untuk jadi admin akun IG-nya kantor cabang Majenang. Aduh, bisa pantunya ya saya sendiri menjadi admin akun saya sendiri gitu kan. Terus sama akun kampus, akun BEMNA Badan Eksekutif Mahasiswa juga saya yang megang. Tapi itu kan sekarangnya kantor, apa saya bisa gitu kan. Nah, itu kan muncul rasa pesimis. Nah, saya mah menyemangati diri saya sendiri teh dengan kumaha itu ge bisanya. Jadi misalkan cabang lain ge bisa maju kok. Masa kurang tuh bisa gitu. Dengan orang boga pasar followers orang serangan terus teman-teman kita nanti saya bisa lah insyaallah majuin akun kantor itu saya soalnya itu akunnya nanti buat promosi gitu. Iya. Saya mah gitu sering membandingkan tapi yang sama yang lebih sukses gitu. Saya nggak merasa saya lebih sukses gitu, tapi kalau saya menjadi inspirasi alhamdulillah gitu. Iya gitu. Alhamdulillah. Sekarang berapa follower? IG 1900. Lumayan lah. Mantap. Lumayan lah. Buat endorse bisa? Ada sih beberapa. Ya kalau endorse nggak apa-apa. Open banget nih. Kalau mau mah. Ada boleh. Gak apa kan? Boleh banget. Gitu. Cuma yang udah paling saya di endorse-nya sama kantor, produk kantor. Di endorse-nya dibayar gaji tiap bulan. Dibayarnya tiap bulan digaji ya. Gawe saya mah di nyalain endorse atau ngaranna. Sama paling ini apa? Produk-produk kampus ini. Alhamdulillah Ki. Ting nanya, saya mah merasa diri saya teh mujur wae. Mujur gimana? Beruntung. Mungkin Allah udah takdirin buat kata orang mah cenah beruntung gitu. Ya. Ya kuliah sayanya akhirnya saya semester 4. Semester 1 saya bayaran biasa. Semester 2 saya dapat beasiswa. Full satu semester teh saya teu bayaran sama sekali. Semester 3 dapat deui. Jadi 2 semester kamari ke belakang eta saya gratis. Orang lain mah hayang-hayangan eta gratisnya nya senilai 2.400.000 per semester. Nah itu mah disebut murahnya Universitas Gede mah bang 10-an juta per semester. Tapi saya mah nominalnya segitu. Eta alhamdulillah meskipun saya kan gawe, saya punya gaji sebenarnya nya. Dan tapi saya mendapat beasiswa itunya. Alhamdulillah kebantu bisa. Jadi saya bisa mengalokasikan gaji saya itu tuh untuk yang lain ya untuk beli keperluan anak, istri gitu kan. Alhamdulillahnya. Gitu lah dibilang mujur, cenah maneh mah cenah gitu. Tapi saya sendiri menolak dibilang mujur gitu. Ya cuma saya nggak bilang misalkan oke, Hendro mah mujur. Untuk orang mah mana mah apalah perjuangan. Coba saya nggak bilang gitu. Nyamernya Allah mah bager mana ka orang aku mah sering mengiyakan we gitu nya cuma untuk menolak secara langsung. Wah, sembarangan mana ngomong orang mujur. Tuh apa lo usaha orang juga kieu-kieu tuh enggak untuk ngomong gitu. Cuma saya dalam hati bilang sebenarnya orang mujur itu enggak ada gitu. Adanya orang yang gini nih. Sebuah keberuntungan itu terjadi karena pertemuan antara kesempatan dan pengetahuan. Itu dua. Sebenarnya ada 3 faktor. Kesempatan, pengetahuan dan yang terakhir doa. Oh iya, pasti ajaibnya doa. Pasti. Nah, nanti itu mah Allah yang bertindak. Allah yang bertindak. Cuman dari segi kita dulunya. Kita kan mau ngelakuin sesuatu kan di diri orang lah heula gitu nya. Memeh urang minta ke Allah kan intinya kudu urang di samping doa kan udah ikhtiar. Doa mah eta kayak terakhir. Gitu. Usaha urang na we heula. Usaha urangna eta naon? Urang kudu boga kesempatan jeung aya pengetahuan. Urang manggih duit di jalan 100.000 pagoler. Kesempatan nanti geus aya ya. Kesempatan urang rek menang duit teh geus aya. Tapi lamun teu dibekali jeung pengetahuan urang, moal diarah eta duit
asli. Nyata ge. Bener betul. Duit 100.000 misalnya urang teu apal bahwa eta teh duit, eta teh bisa ditransaksikan jual beli urang, bisa beli bakso 10 mangkok, bisa beli mie ayam 10 mangkok. Karena orang tidak punya pengetahuan bahwa eta teh duit bisa ditukarkan dengan barang, malah diarah eta duit. Leos we malah diarah teh ku batur. Eta urang kesempatan geus aya nembraknya dina depan mata lah. Akhirnya sebaliknya, orang punya pengetahuan, orang sekolah luhur, pengetahuan orang banyak, orang pinter lah di segala, multi talenta lah muncul lagi makos tadi. Tapi orang tidak diberi kesempatan. Seperti saya tadi punya dipercaya ku babaturan teh MC-nya. Orang lain udah melihat saya bisa MC, tapi saya tidak diberi kesempatan sama orang lain untuk mengisi acara di event-event anu mau jadi oge gitu. Nyata. Tah eta mana keberuntungan teh pertemuan antara kesempatan dan pengetahuan. Akan terjadilah keberuntungan dan satu faktor lagi apa? Allah, takdir, doa eta mah munculna tina urang doa, tina urang tiap salat yang ngawirid sholawat, minta ke Gusti Allah hayang dilancarkeun usaha, ulah teuing dihayangkeun beunghar, hayang dilancarkeun usaha pamaksadan, berkah rezeki berkah cukup, sehat, panjang umur tos we gitulah. Saya mah eta lamun saya kitu gitu doa. Eta faktor ketigana eta mah Allah nu bertindak eta mah. Tapi insyaallah lamun urang ikhtiar eta aya kesempatan jeung urang pengetahuan aya, insyaallah anu katilu mah nuturkeun. Iya pasti. Eta prinsip saya gitu. Mantap. Nah gitu kan aku juga sangat terinspirasi oleh Hendro. Amin mudah-mudahan Gitu. bisa seperti itu gitu Ya, kan. Asli itu jadi motivasi deh gitu kan. Emang perjuangannya emang berat merenan Hendro yang mengalaminya dulu. Fase di mana saya kecil berat bener nepi ka lulus SMA. Yo beurih nanya SMA batur mah baroga motor bangsa teman-teman saya rata-rata ka sakola teh sudah motor. Saya mah jeung si Idai jalan kaki we da ka hiji sakola deukeut saya mah nya. Nepi ka lulus sakola saya teu boga motor. Batur mah geus ngabonceng timi teh nya timi bahasa banyak timi. Saya mau boro-boro. SMA saya timi boga cuman mun percaya malah saya mah disamper ku timi teh na motor manehna Mio gitu nya hari teh Mio aduh gara-gara boga Mio. Batur mah disamperna Mio we teh urang mah disamper saking ku alah pas-pasanana hirup saya gitu nya eta saya bilang tadi cerita kontraktor saya mah ngontrak di dinya tapona nu apal nu orang-orang Sumanding selama mah apal pisan sejarah saya jeung keluarga saya di dinya ngontrak di dieu pindah ngontrak ka dieu ngontrak ka dieu ngan sekali bak eta di RT eta ge di komplek eta unggul beurih ge lah bisa di nepi ka punya rumah ge eta teh 2012 eta posisi berarti saya kerja di ulah maka punya rumah punya motor we posisi punya motor teh saya 2011 saya lulus 2010 baru punya mobil 2011 awal eta teh saya kerja di Alba PT APL iya saya ngalaman bener ge saya 8 bulan gadeunin Hidai babaturan saya teh gawe di dinya teh tamana kenangan saya mah jeung si Hidai banyak pisan mana ayeuna mah nepi ka geus nikah geus boga baru budak ge jeung si Hidai mah saya mah ya terus lah besti saya lah untuk bahasa ayeuna mah si Hidai perjuangan teh apalah jeung si Hidai mah saya nepi ka peuting-peuting mangkat cik malam jam 11 hujanan nepi ka Tanjung Syukur megat bus gini tah nepi ka pertama saya punya uang untuk DP eta ge lain beli cash lain motor Beat dulu saya punya motor Beat akhirnya masih aya dipakai ku Adi motor Beat eta teh jeung DP teh saya ngumpulkeun duit gaji sabulan 500 nepi ka boga DP terus nyetorannya tina gaji eta oge saya nepi ka 8 bulan terus saya hijrah ke Jakarta kerja di Jakarta sebagai satpam terus nepi ka dilunasan terusnya nepi ka tahun sabaranya 3 tahunan sanana eta teh terus nepi ka saya kerja di Jakarta alhamdulillah bisa nyisikeun gaji kemudian saya ngadegeun lah rumah eta nu ayeuna di tempatan ku si mama ngadegeun ge masih istilahna bata ieu mah masih enak gitu urang geus dihandapnya geus pake itu mah dihandapna taneuh keneh cuman nu penting si mama kudu geus pindah ulah ngontrak terus saya teh gitu saya masih di Jakarta terus ieuh tapi layak nih gitu nya dijadikeun sakamar bae heula
rangkai lah itu rangkai gitu. Tapi can kaburu rapi saya hayang nikah. Saya yang nikah. Di umur berapa itu, ah? Saya muda pisan eta nikah 22. Umur 22 saya yang nikah. Istri mah di atas saya 23 berarti waktu itu. Istri tuh 1 tahun umurnya di atas saya. Cuma saya yang nikah, jadi saya jadi terfokus lah karena nuluikeun rumah eta ge. Cuman nya alhamdulillah teh si mama geus teu ngontrak, tapi meskipun imahna rangkai tapi alhamdulillah geus bisa di imah sorangan. Iya, benar. Maknya cek saya geus nikah teh dibere milik jeung nuluikeun ieu. Alhamdulillah nih ogi eta apal pas ogi kadinya tahun sabaraha? Abi kelas CG SD SGSD Indah kelas 6 tahun berarti SMP 3 tahun 8 tahun SMA 3 tahun 3 tahun berarti 12 tahun berarti ka ayeuna meureunana 14 lah ya 14 tahun 14 di Kidul tahun di Kidul di dia di dia berarti istilahnya 14 tahun berarti apal imah eta can aya ge nya apa terangnya abi daerah SMA balong eta teh kan heeh balong mah aya kan di tukang kebon eta teh pondasi we pondasian oh apa berarti kan berarti ya jadi abi heula gitu sebelum apangnya nah abi heula eta teh anu ngeusi blok eta teh eta teh emang tanah kosong sih dia teh sampai rumah almarhum aya belum ada. Encan. Rumah pertama teh salah satu teh rumah Ogi berarti nya. Yang paling dekat lah ya, dekat lah lapang. Oh. Terus Abi. Kapentin. Lamong pentin. Oh. Gitu. Terus Ogi. Emang dulu emang enggak padat ya penduduknya. Itu carang kumaha memeh eta tanah eta dieukeun mah. Tah eta apalin rumah rangkai saeutik ngeureuyeuh kitu nya Gi saya teh. Manya cik saya teh lah ieu rumah rangkai si mama imana can enak. Manya saya teh dibere milik dilah jeung neruskeun ieu gitu nya. Gitu. Tambah di saya nikah meureun kan geus kabagi gitu saya meureun pemasukan saya teh. Tapi nya dari rezeki mah nya saya nu ngaturnya, saya nu naker. Alhamdulillah setahun ayeuna boga duit neplot kan seureun deui tahun isuk aya jeung meuli keramik gitu ge ngeureuyeuh lah ngeureuyeuh naon sih nya cek bahasa Sunda mah mayang asal mayang aku aja kayang tatu pasti mareng nah gitu alon-alon asal kelakuan sekarang Jawa mah gitu nya iyalah ngelmu rinyuh gitu saeutik tapi tuntas tapi ka ayeuna alhamdulillah lah tos beres lah tinggal barang-barang hungkul eta teh isina nya intina abi mah fokusna mah hayang ngaimahan nu jadi indung keun bae saya teu boga can boga rumah nu bener-bener rumah itu da eta ge saya ge jeung sahadia tuh indung boga abi hungkul gitu nya geus abi indung ngaimahan indung dan alhamdulillah ge karasa milik teh ngalir gitu milik teh aya di gitu. Pasti karena kia rezeki itu sudah ada ya takarannya jadi mau dugikeun ka tertukar gitu eta nya jeung niatan saya menurutnya di awal saya pengen ngayuhan nu jadi indungnya jadi mama saya ya mere naon ngabangun ieu teh supaya mama saya teu ngontrak namanya ku doa saya eta meureunnya jadi si mama ge ngadoakeun balik jeung saya nya ngadoakeun balik jeung saya pasti alhamdulillah mana sampai ku orang lain disebut saya teh beruntung nya meureun ningali tiap saya teu pernah saya meureun ngalaman kesusahan meureun nya mana nyebut orang lain pada bilang gitu ke saya rumah milik wae cenah beruntung lah gitu nya meureun aya doa ibu saya di dinya gitu pasti orang tua lah selalu mendoakan anaknya yang terbaik ya gitu teu kabege kieu orang masih kena ngoranya cek kasarna orang masih kena ngora orang kudu nya usaha itu bebeakan ti ayeuna gitu nya intina mah untuk hari esok yang datang gitu tanya abi pernah sampaikan Kak dulu kan sempet kan baru keluar sekolahnya beberapa tahun keluar sekolah langsung kerja di pasar sampai nya ngalamin gitu kan dorong roda ya dorong roda sekarang nah hati terkecilnya
cukup orang ngumpul lah nu kieu teh itu budak urang mah ulah dugikeun ka ngalaman jiga kieu gitu. Karena emang asli ya atunya abi meureunannya karak belajar gitunya, karak belajar usaha gitu, ngododorong roda ka pasar. Karak terjun di dunia asli, kerja. Asli tetap abi sok mikir kieu aya mun karaosna teh kieu ya, karaosna teh mun bade tuang sok inget heueuh nya isukan teh urang teh non bakal boga pamajikan, bakal boga budak gitu kan. Non sih budak urang mah ulah dugikeun ka tiga urang kieu gitu. Cukup urang hungkul nu ngarasakeun seperti kita cek kasar mah gitu asli seperti gitu. Maka nya ayeuna abi mumpung kana ngora keneh berarti kudu bebeakan gitu ya dari perjuanganna gitu. Eta intina mah keur mah ari ngora mah kan urang masih dibere kesehatan Gitu jag tenaga masih kuat kene tah we kudu berjuang bener dimanfaatkeun waktu sehatna teh. Iya gitu. Tah keur mah lamun keur posisi kitu teh urang sok malik mikir, oh kalau urang kieu benernya ngabiayaan urang bisa sakola, urang bisa dahar gitu, komo jadi bapak gitu nya sok kapikir kadinya gitu kan. Gitu. Urang pasti bakal jadi seorang bapak gitu kan, seorang lelaki mah. Bakal jadi seorang bapak. Urang kudu bisa memberikan yang terbaik gitu. Itu Kan jadi anak, kan jadi istri, pikir itu yang terbaik nih. Ulah urang posisi kieu bae. Nah, gitu. Saya ge nyampe ka ayeuna yang lebih pasti punya target gitu, lebih dari ini. Sempat dulu dia pas kerja di pasar ningali ngaduka Hendro mah nyenak manggu teh na mobil di pasar Karang Taruna ningali ada di dinya saya nyenak mobil. Etanya pernah. Ya, pernah. Sering lamun semanggu mah saya kadinya. Kadinya Kenalun ka saya ge rata-rata menu eta pasar. Tah eta mah usaha mertua. Mertua teh sok melian manggu lah lamun bahasa nama bandar pengepul manggis lamun musim manggis di ditu mertua lalaki. Mertua istri lah gitu. Gitu kan lamun usum manggu nuju panen raya kan sok banjir buahna gitu. Ya sok di ka pasar Banjarkeun samari. Oh eta tahu kita nuju di pasar. Ningali abi pernah? ningali abi. Itu nanya. Isit. Bagian sekan tuh juga. Sok naon beda ngaranna. Dia malah jadi bener kalau orang lagi gengsi pasti mau sukses sih intinya mah. Nya. Jadi nya intinya mah lagi gengsian lah jadi mah. Abi mah prinsipna teu gengsi Emang mah prinsipna teu gengsian. Nu penting positif, halal, teu ngarugikeun batur. Nah, berarti oge mah apalah berartinya. Saya mah sifat saya gitu nya. Ya. Apa perjuangan saya nya teu instan kan? Ya. Nah, eta gitu, teu instan saya. Nah, makasih Kak Hendro atas waktunya. Makasih juga udah datang ke sini ya. Sami-sami Ogi. Semoga Kak Hendro sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya. Amin ya. Amin ya. Nah, gini Kak Hendro, sebelum ditutup, sebelum diakhiri gitu kan, boleh kasih pesan dulu buat teman-teman semua. Paling buat teman-teman tetap semangat, jangan pantang menyerah dengan apa yang menjadi tujuan kita. Terus jangan lupa untuk terus berdoa ya. Karena doa itu sangat penting, minta doa kepada Allah, kepada orang tua terutama. Kemudian yang terakhir, terus terlihat bahagia. Benar. Karena bahagia itu menjadi aura positif untuk kita yang nantinya akan ada aura-aura dari luar itu masuk ke dalam diri kita. Kalau kita ngeluarin aura positif dari luar itu akan masuk ke kita. Dan itu yang akan membuat jalan kita itu lebih mudah. Paling gitu aja. Ya, siap. Makasih Kak Hendro ya. Sama-sama. Mau langsung pulang sekarang? Enggak, di sini. Saya paling ke rumah dulu, pulang dulu ke rumah. Ya udah, makasih ya Kak Hendro. Sama-sama. Segitu aja buat kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan video ini seluas-luasnya. Oke, makasih Kak Hendro. Sama-sama Ogi.